Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus keluarga besar Bapak Abdul Rashid rahimahullah, dan juga segenap hadirat sekalian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini, di Masjid Baitul Munawwarah. Munawwarah, apa artinya munawwarahnya, Jal? Yang bersinar. Ya. Bersinar berarti terang, ya. Ya, berarti harus siap sampai selesai pengajian matanya terbuka. Mboten pareng napa? Merem. Nek merem makanya mboten terang. Jadine napa? Peteng. Baitul Munawwarah. Ya, jadi kudu terang terus mboten pareng peteng. Ya. Di Masjid Baitul Munawwarah kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu makhluk sosial. Kenapa? Makhluk sosial. Apa artinya? Enggak bisa hidup sendiri. Enggak bisa hidup apa? Sendiri. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Sekaya apapun manusia. Sekaya apapun, tetap dia butuh orang lain. Minimal orang itu untuk dijadikan sebagai pembantu. Sebagai pembantu. Mulanya nek lagi Idul Fitri, orang-orang kaya pada bingung. Kenang apa? Pada bali kabeh. Tukang kebune bali, tukang masake bali, tukang momonge bali, tukang cucine bali, tukang setrika. Wah, akeh banget tukangnya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Berarti mau tidak mau kita akan berhubungan dengan orang lain. Mau tidak mau. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dan orang lain itu macam-macam apa semacam? Macam-macam. Ada yang baik dan ada yang sangat baik. Lorotok gue. Baik dan sangat baik, atau ada yang lain? Ada yang kurang baik, ada yang sangat kurang baik. Itu bahasa halus dari orang jahat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Iya, kalau kita ketemu sama orang yang baik, jenengan ketika interaksi
dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak ketemu sama orang yang tidak baik? Bukan pernah. Sering. Betul kan? Sering. Ketika kita ketemu sama orang yang tidak baik, itu kan kita akan menghadapi sikap yang tidak baik. Akan menghadapi omongan yang tidak baik. Dan itu nggak bisa kita hindari. Karena kita makhluk apa tadi? Sosial. Kalau kita pengen hidup di komunitas yang semua orangnya baik, teng pundi? Surga. Ya iya. Di surga itu isinya orang-orang baik semua. Lawong di masjid aja, di masjid nih. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang tidak baik. Masjid loh. Rumahnya sinten? Allah. Pernah ketemu sama orang tidak baik di masjid? Pernah. Buktinya tas bisa hilang. Sandal bisa hilang. Kotak infak bisa hilang. Ya. Bayangkan di rumahnya Allah nih. Kita ketemu sama orang nggak baik. Apalagi di luar rumahnya Allah. Lah terus apa solusinya Ustadz? Apa solusinya? Solusinya adalah ikhlas. Kenapa? Ikhlas. Ikhlas menghadapi itu semua. Kuncinya ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Yang insya Allah semuanya sudah pada hafal ayat itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Niku ikhlas. Apa yang mesti kita ikhlaskan buat Allah? Inna salati. Apa artinya? Salatku. Wa nusuki. Apa yang jajal? Kurbanku. Sembelihanku. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Matiku. Nggih sinten? Lillahi rabbil alamin. Jadi seharusnya kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah karena Allah. Mau meninggalkan sesuatu, lakukanlah, tinggalkanlah karena Allah. Mau memberi sesuatu, berikanlah karena Allah. Tidak memberi sesuatu, jangan berikan kecuali juga karena Allah. Si kepriwe Ustaz, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Si kepriwe? Nek memberi karena Allah kan jelas ya. Kita masuk ke masjid atau kotak infak, kita berikan duit kita masukkan karena Allah. Tidak memberi karena Allah, contohnya apa? Tidak memberi. Orang ngewai karena Allah. Contohnya apa? Kayak bela. Rosa atuh. Sedekah laut kan atuh banget. Putrane jenengan datang. Pak, nyuwun arton. Amgo ngapa? Gue tuku nomor. Gue slot. Jenengan kasih? Jenengan kasih? Enggak. Jenengan tidak kasih karena sinten? Karena Allah. Itu namanya tidak memberi juga karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, ngaji karena Allah, nikah karena Allah.
Menikah karena Allah, nikah demi untuk melindungi kehormatan diri. Nikah supaya bisa menghasilkan generasi penerus. Nikah untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikah karena Allah. Jadi melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Gampang nopo angel? Angel nopo gampang? Angel gampang apa gampang angel? Sing ngendi gue? Gampang angel berarti akeh gampangnya. Apa akeh angel? Kelihatannya gampang diucapkan. Tapi angel dilakoni. Banyak orang itu melakukan sesuatu bukan lillah. Dan banyak orang meninggalkan sesuatu bukan lillah. Terus melakukan sesuatu karena apa? Meninggalkan sesuatu karena apa? Melakukan sesuatu karena omongan orang. Meninggalkan sesuatu juga karena omongan orang. Waktu tua, ayo sholat. Ora lah. Sekait biyen kayak gini. Bok diomong wong. Nah, mbok diomong wong. Kayaknya jimpitan go sajen kae. Jeneng melu wis ngaji sih melu. Lah, ora penak. Mbok diomong wong. Nah, kan? Melakukan sesuatu karena omongan orang, meninggalkan sesuatu karena omongan orang. Bu, wis tua kudungan jajal. Wis tua, wis keriput, wis sanggulan anu apa namanya? Pasangan itu ya. Ya. Disambung gitu ya. Wis tua, wis tobat dah premane. Wong tanggane kaya kowe kabeh. Nek ora kaya kowe engko diomong wong. Jenengan tahu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa terlalu memperhatikan omongan orang bahaya. Napa? Bahaya. Bisa sampai mengakibatkan su'ul khatimah. Terlalu memperhatikan omongan orang bisa mengakibatkan seseorang su'ul khatimah. Contohnya sinten? Saya bawakan di makalah itu. Contohnya adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Abu Thalib. Jadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang beriman, ada yang apa? Beriman, ada yang tidak beriman tapi tidak memusuhi Nabi SAW, dan ada yang tidak beriman dan memusuhi Nabi SAW. Berarti ada berapa macam? 3 macam. Yang bisa memberi contoh, saya kasih hadiah. Ini harus ngacung. Oh ya, contoh paman Nabi SAW yang beriman, angkat tangan. Hamzah, monggo. Jenengan mau minyak wangi apa buku? Salah siji. Yang mana? Ya, yang mana? Ini minyak wangi, ini buku. Oh, Masya Allah. Itu contohnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW yang tidak beriman tapi tidak memusuhi Nabi, angkat tangan.
Abu Thalib mau nabi diomong Abu Thalib. Yang mana? Buku. Beda pilihan enggak apa-apa. Yang ketiga, paman Nabi SAW tidak beriman dan memusuhi Nabi SAW. Okay. Abu Lahab, betul sekali. Yang mana? Minyak wangi. Masya Allah. Sami-sami. Yang kita bahas sekarang siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini sampai meninggalnya nggak mau beriman. Padahal Abu Thalib itu melindungi dakwah Rasulullah SAW. Setiap orang-orang musyrikin Quraisy mengintimidasi Nabi SAW. Berusaha untuk menyetop dakwahnya. Yang maju siapa? Abu Thalib. Makanya di tahun Abu Thalib meninggal dunia, para ahli sejarah mengatakan tahun itu adalah Amul Huzni. Tahun duka cita. Karena saat itu meninggal Abu Thalib dan juga meninggal siapa? Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya Abu Thalib tidak mau beriman. Kenapa nggak mau beriman? Padahal beliau membantu sekuat tenaga, sepenuh daya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang beliau tuturkan. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adriyanil bariyati dina. Aku itu yakin betul bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik. Bayangkan. Berarti Abu Thalib itu tahu nggak bahwa agama Islam agama yang terbaik? Tahu. Wong beliau interaksi tiap hari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlaknya, lihat ajarannya, lihat perilakunya, lihat sikap-sikapnya. Tahu persis bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ajaran yang terbaik. Lah terus kenapa nggak mau beriman? Laulal malamata au hadhara masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena celaan dan khawatir adanya ejekan. Berarti kan omongan. Karena aku khawatir diomongi sama orang, maka aku nggak mau beriman. Nggak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nggak orang hidup dan tidak diomong? Mungkin nggak orang hidup di dunia nggak diomong sama orang? Nggak mungkin. Kenapa Ustadz? Karena jenengan jadi orang baik akan diomong sama orang yang tidak baik. Jenengan tidak baik akan diomong sama orang yang baik. Berarti mendingan jadi orang baik. Jenengan jadi maling. Jadi si A. Aja jenengan udah kepenak banget. Si A jadi maling. Diomong sama orang? Diomong sama orang? Diomong lah, maling masa orang diomong. Si A berubah tobat. Ya, hijrah dari maling. Diomong sama orang? Diomong. Diomong siapa? Kancang-kancane. Kancang-kancane siapa? Sing pada maling. Mendingan tobat. Jadi kita itu hidup jangan cuma mencari omongan orang. Kenapa Ustadz? Karena ridho manusia
itu nggak mungkin kita capai. Kita menyenangkan semua orang itu nggak mungkin. Karena apa yang disukai oleh si A belum tentu disukai sama si B. Apa yang disukai oleh si B belum tentu disukai sama si A. Berarti jenengan melu A apa B? Kan bingung. Mendingan mengikuti dan mengejar ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Mulanya kuncinya ikhlas. Toh juga kalau misalnya kita nggak ngaji. Ada sebagian orang nggak mau ngaji. Nggak mau nopo? Ngaji. Alasannya tadi. Apa tadi alasannya? Domong wong. Ya. Aja ngaji nganah. Kan sering kayak gitu. Aja ngaji nganah. Jangan ngaji ke sana. Nengkana kayak gie. Kayak gie itu orang genah berarti. Ya. Ya, gak jelas ya. Alasannya ndak jelas. Ya. Aja ngaji nganah kayak gie. Terus akhirnya nggak ngaji. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Karena ketika kita nggak ngaji, nun sewu, kita akan tetap bodoh. Kalau bodoh gampang diapusi. Diapusi siapa? Setan apa menungsa? Lurun. Mudah dibodohi, mudah dibohongi oleh setan jin dan setan manusia. Dan itu yang diharapkan oleh setan jin dan setan manusia. Manusia tetap bodoh, nggak ngaji, sehingga gampang dibohongi. Dan jenengan suka dibohongi atau tidak suka? Suka dibohongi atau tidak suka? Tidak suka. Mulane sing pinter, ben pinter ngaji. Gak usah pedulikan apa kata orang. Ada ibu-ibu gak mau apa? Ngaji. Gak mau pakai jilbab. Gak mau ngaji, gak mau pakai jilbab. Gak mau sholat. Alasannya apa tadi? Mbok diomong orang. Andaikan sampai akhir hidupnya nggak berubah, nganti mati ora ngaji, ora sholat, ora kudungan. Kemudian Allah takdirkan masuk neraka. Allah takdirkan masuk neraka. Apa kira-kira sing ngomongi mau gitu? Sing ngomongi tanggane sing ngomongi gitu. Arep bantu nopo mboten? Bantu apa? Wong pada neraka. Nauzubillah min dzalik. Batiri lah iya. Batiri teng pundi? Teng neraka. Jadi kita itu berpikir yang cerdas. Jangan sampai sikap-sikap kita, perbuatan kita, keputusan kita hanya berdasarkan omongan orang. Di dalam kitab Nafhut Tib, ya, karya At-Tilmisani diceritakan. Ada seorang yang sangat bijaksana. Terkenal kebijaksanaannya. Didatangi oleh anaknya. Kata anaknya, Pak, Bapak itu kan super bijaksana. Sangat bijaksana. Orang sebijaksana Bapak, kok ya tetap ada yang ngerasani. Orang sebijaksana Bapak, sesoleh Bapak, sebaik Bapak, kok tetap ada orang yang ngomongi Bapak. Mbok Bapak itu gimana gitu loh, bersikap apa gitu supaya nggak diomong sama orang. Anaknya masih hijau, belum banyak makan asam garam. Asamnya sih setitik, uyahnya sih
setitik, belum banyak pengalaman. Belum banyak pengalaman. Maka sama bapaknya ini, ayo Le, saya kasih tahu sini. Di rumah bapak itu ada keledai. Ada apa? Keledai. Keledai itu tunggangan yang levelnya terendah. Kastanya itu terendah. Yang paling tinggi apa? Kuda. Kuda atau onta di zaman dulu. Ya. Bukan zaman sekarang ya. Ya, zaman dulu itu paling tinggi kuda atau onta. Nanti level berikutnya apa? Alpat. Zaman biyen alpat. Apa? Bighal. Bismillah. Apa namanya? Bighal. Bighal itu blasteran apa? Kuda sama keledai. Kuda sama keledai dikawinkan, nanti anaknya namanya Bighal. Gagah banget enggak, endep banget juga enggak. Pertengahan. Nah, yang paling rendah apa? Keledai. Si bijaksana itu punya keledai di rumahnya. Ayo nak jalan. Kita keluar rumah. Kamu naik ya. Bapak tak jalan, nuntut. Coba kamu perhatikan nanti orang-orang ngomong apa. Baru keluar sebentar. Baru keluar sebentar. Ada yang komentar. Bocah ora sopan. Bocah ora sopan. Bapaknya kon mlaku, malah bocahnya numpang. Bapaknya ya kebangetan. Ya. Masa bocah ora sopan dicorakan? Ya. Bapaknya bilang sama, nak, udah dengar nak komentar orang? Dengar? Ayo gantian, bapak tak naik. Kamu tuh turun. Akhirnya anaknya turun, bapaknya naik, anaknya yang nonton. Ada yang komentar lagi? Oh, ada. Apa kata orang-orang? Bapak nggak punya perasaan. Bocah cilik kon apa? Nuntun kan melas. Bapaknya bilang, anak, dengar apa kata orang? Iya Pak, dengar. Dah sekarang kita naik berdua. Naik apa? Berdua. Boncengan. Ya. Ternyata ada yang komentar? Ada. Apa kata orang-orang? Rama kalau anak tidak berperi kehewanan. Orang melas temen. Wong anu keledai ditumpaki wong loro. Ya. Udah denger nak? Denger. Ayo kita turun berdua. Kita apa? Tuntun aja. Ada komentar? Ada. Apa komentarnya? Ki wong bodoh temen. Wong duwe tunggangan malah dituntun tok. Dah, berarti tinggal satu. Apa? Dipanggul. Apa nih sih dipanggul? Kedene. Ada yang komentar? Oh, lebih parah maning. Ki wong sehat apa ora? Akhirnya si bapak itu mengatakan kepada anaknya, Le, semaksimal apapun kita melakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti ada omongan orang. Gak usah terlalu dipedulikan. Nek bahasane wong siki, bocah-bocah siki aja baperan. Aja nopo? Baperan. Sing sepuh-sepuh sing ngertos sama mboten baperan. Baper siapa baper? Terbawa perasaan. Gak usah. Ada orang pasang status, ada orang komen di grup, di WA kita, di postingan kita, komentar yang mungkin kurang mengenakkan. Kita posting sesuatu, nggak dapat apa?
nggak dapat jempol, ngesuk mutung. Jangan baperan. Apalagi bapak-bapak, ikhwan-ikhwan di hadapan saya. Nek wong wadon baperan ya mandan lah. Masa ikhwan baperan? Ki ikhwan apa akhwat iki? Ya. Jangan. Kita harus tegar. Kita harus punya prinsip. Jangan seperti air di atas daun talas. Ini perumpamaan, ya. Bagaikan air di atas daun talas. Maksudnya pripun niku? Enggak punya prinsip. Jadi daun talas itu kalau ada airnya dimiringin kayak gini ke sana, miringin kayak gini ke sana. Enggak punya apa? Prinsip. Kancane ngalor melu ngalor. Kancane ngidul melu ngidul. Kancane nyemplung sumur melu nyemplung sumur. Subhanallah. Nggak usah pada mau lapangan nonton ebek. Kenapa sih nonton ebek? Kancane pada ngono kabeh. Kenapa sih orang pengajian? Kancane pada ngaji, ora kan aneh kan? Kita itu harus punya prinsip. Jangan kita itu cuma ikutan. Nanti ketika orang masuk kuburan akan didatangi dua orang malaikat. Sinten namanya? Mungkar dan Nakir. Kita akan dihadapkan dengan 3 pertanyaan. Apa yang pertama? Kok umur? 3 pertanyaan. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Yang ketiga, Madinuka? Apa agamamu? Kalau orang yang beriman, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lancar. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad SAW. Apa agamaku? Agamaku Islam. Wa ammal murtabu. Kata Nabi SAW. Adapun orang yang tidak beriman, maka ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa jawabannya? La adri, sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Apa? Nggak tahu. Siapa Tuhanmu nggak tahu. Siapa nabimu nggak tahu. Agamamu apa nggak tahu. Padahal dulu ketika di dunia KTP-nya Islam. Ketika di dunia ditanya Tuhanmu siapa, dia bisa menjawab Tuhanku Allah. Ketika di dunia dia bisa menjawab siapa nabimu, nabiku Muhammad SAW. Agamamu apa? Islam. Kenapa begitu sampai di kuburan gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apa kata dia? Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku dulu di dunia cuma ikut-ikutan. Gak punya prinsip. Kalau orang sholat ikut sholat, orang gak sholat ikut gak sholat. Orang puasa ikut puasa, orang gak puasa ikut gak puasa. Ini orang gak punya prinsip. Seharusnya orang sholat kita sholat, orang gak sholat kita tetap sholat. Orang ngaji kita ngaji, orang gak ngaji tetap ngaji. Kita itu harus punya prinsip. Dengan prinsip itu insya Allah ketika kita menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, maka kita bisa menjawabnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu mempedulikan apa kata orang. Kecuali omongan itu baik. Omongan itu baik. Contoh, Pak, wis sepuh, wis mangsane apa? Ngaji, wis mangsane sholat. Itu omongan orang bukan? Omongan orang. Baik atau tidak? Baik.
Jangan kemudian aku ora peduli omongane wong. Wingi bareng ngaji nang Masjid Baitul Mu'tamar, alah ya lah. Salah maning malah. Ya, jadi jangan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi omongan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik-baik kita terima, nasihat. Ayo Bu Kudungan, itu namanya nasihat yang baik, ikuti. Ya. Kalau omongan yang nggak baik-baik itu, kata para ulama, itu kayak batu. Kayak apa? Batu. Batu itu batu yang besar. Omongan orang itu kayak batu. Omongan yang tidak baik maksudnya. Kayak batu-batu besar. Jenengan itu punya dua pilihan. Apakah batu-batu itu akan jenengan taruh di pundak? Atau jenengan taruh di mana? Di bawah kaki. Jenengan punya dua pilihan. Kalau ada orang ngomong nggak baik, jenengan punya dua pilihan. Omongan itu jenengan pikirkan, jadi beban terus, atau jenengan cuekin, taruh di bawah. Kalau jenengan setiap ada orang ngomong nggak baik, jenengan pikirkan, itu seperti ada batu besar, datang jenengan taruh di mana? Pundak. Ada omongan lagi, batu besar lagi, taruh lagi di pundak. Ada lagi di pundak, lama-lama ambruk, kurugan apa? Watu. Ada orang ngomong nggak baik, kepikiran, orang bisa madang. Ada lagi orang ngomong jadi pikiran, orang bisa turu. Ya. Ada orang lagi ngomong jadi pikiran, orang bisa ambekan. Ya. Suwe-suwe mati, kurugan watu. Ya. Terus sikap yang benar bagaimana? Kalau ada omongan orang, sikap yang benar itu adalah batunya ditaruh di bawah. Ditata, watunya ditata. Taruh bawah. Ada orang ngomong lagi, taruh bawah, itek. Ada ngomong lagi, taruh bawah, itek mandi. Lama-lama jenengan tambah tuh. Omongan itu kita taruh di bawah kaki kita. Gak usah dipedulikan. Nek omongane elek. Ya, nek omongane apik ya aja diprukaken ngisor. Ya, kalau omongannya baik ya kita terima, kita jadikan sebagai masukan buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Sudah jam 10. Monggo, silahkan. Monggo, silahkan. Mic-nya mana? Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Jadi kita sebagai manusia sosial, berarti kita harus bersosial dengan orang. Terus kita harus punya prinsip yang harus kita tegakkan. Lah terus yang saya tanyakan sehingga orang itu tidak ikut-ikutan. Lah kalau melihat suasana sekarang ini, orang itu pada ikut-ikutan, ngaji ikut-ikutan, apa ikut-ikutan. Lah yang dimaksud dengan prinsip tidak ikut-ikutan itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan prinsip tidak ikut-ikutan itu jenengan harus tahu yang benar mana. Kemudian jenengan pegang. Dan peganglah sekuat tenaga. Apa kata orang gak usah dipedulikan. Itu yang namanya tidak ikut-ikutan. Jadi harus menemukan kebenaran dulu. Ya, harus belajar kebenaran dulu. Jangan sampai kita sudah memegang prinsip padahal prinsipnya orang benar. Bukan repot. Ya, sekali maling tetap maling. Kan angel. Berpegang prinsip apa?
maling. Kan orang bener. Jadi harus kita temukan dulu, kita kudu sinau disit intinya, kudu ngaji disit. Kita harus belajar ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW seperti apa. Akidah yang diajarkan sama Rasulullah SAW seperti apa. Akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW seperti apa. Pelajari itu semuanya. Akidahnya Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Setelah ketemu itu adalah ajaran Nabi SAW, ikuti, amalkan konsisten, nganti mati. Insya Allah mlebu suarga. Insya Allah. Gak usah pedulikan apa kata orang. Tapi setelah kita tahu prinsip. Setelah kita tahu prinsip. Ngaten nggih. Ada yang lain monggo? Nggih, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya begini Ustadz. Di masjid kami, jamaahnya itu, mohon maaf ini, jamaahnya itu menurut kami lihat itu organisasinya beda-beda. Kemudian yang isi beda-beda juga. Nah, antara pengisi satu dengan yang lain barangkali atau kadang-kadang saya rasakan ada perbedaan prinsip. Padahal kita sudah melakukan yang menurut kita yakin itu benar. Kita diomong. Kemudian yang kita takutkan, jamaah kita itu bingung Ustadz. Apa kita terus sampaikan terus, sementara nanti Ustadz yang lain atau penceramah yang lain lagi. Nah, kaitannya dengan ini mohon diberikan petunjuk untuk kami pengelolaan untuk masjid yang seperti ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan takmir ya? Takmir. Ketua atau bukan? Bukan. Bendahara. Ya. Jadi begini ya. Perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan prinsipil, ada perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan prinsipil itulah perbedaan yang sudah menyentuh dasar-dasar keyakinan. Sudah menyentuh dasar-dasar keyakinan tentang akidah, tentang tauhid, ya. Ini adalah perbedaan yang prinsipil. Ada perbedaan yang masih bisa ditolerir. Masih bisa ditolerir. Yaitu perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Yang masing-masing punya dalil. Dan ini banyak dalam hal-hal fikih. Enggak semuanya, tapi banyak dalam hal-hal fikih. Sikapnya nanti berbeda. Karena perbedaannya berbeda jenisnya, maka menyikapinya pun berbeda. Saya kasih contoh. Perbedaan prinsip. Yang satu ngajarin tauhid, yang satu ngajarin syirik. Yang satu ngajarin tauhid, yang satu ngajarin syirik. Yang satu ngajarin beribadah kepada Allah, yang satunya ngajarin nyajen. Napa? Nyajen. Ya, sesaji. Ya. Go sing bau reksa. Gunung Slamet apa Gunung Kawi apa wit beringin. Berarti ini perbedaan prinsip. Kalau perbedaan prinsip maka sikapnya harus tegas. Harus tegas. Tegas itu enggak identik dengan kasar. Tegas itu tidak identik dengan kasar. Tegas itu ini harus kita pertahankan. Dan kita ngomongnya datar aja. Nun sewu Pak, ini enggak bisa. Pokoknya harus seperti ini. Kalau jenengan enggak mau ikuti aturan ini, silahkan jenengan tidak ngisi di sini. Dengan bahasa yang tetap apa? Sedatar. Bahasanya enggak marah-marah, mendelik, terus mukanya merah, metu kukuse. Ya ora. Enggak seperti itu, bukan. Jadi tegas itu tidak identik dengan kasar. Ini kalau masalah prinsip. Kalau bukan masalah prinsip, masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Ijtihadiyah. Masing-masing punya dalil. Saya kasih contoh aja lah.
Antara yang membaca basmalah dengan sir, dengan yang membaca basmalah jahar. Sir niku napa? Lirih. Jahar niku seru. Antara yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara dua jenis ini, imamnya ada yang membaca basmalahnya dikeraskan, ada yang basmalahnya dilirihkan. Itu masalah ijtihadiyah. Gak usah diributkan. Masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama sahih. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang sir, kadang jahar. Kadang apa? Sir, kadang jahar. Walaupun lebih sering sir. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini adalah sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alhamdulillah. Walaupun mereka itu berbahaya, tapi tipu dayanya lemah. Berarti no problem ya. No problem. Apa problem? Problem. Kenapa problem? Karena manusianya juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Berarti lemah lawan lemah. Sing menang sing ndi? Separuh-separuh. Yang menang adalah yang memohon bantuan kepada Al-Qawiyyu. Sinten Al-Qawiyyu? Allah yang maha kuat. Gue sing menang. Makanya kita harus dekat terus sama siapa? Allah. Dekat terus sama Allah. Caranya pripun? Ya mangsane salat. Itu dekat sama Allah. Mangsane zikir. Tadi pagi udah zikir pagi belum? Jadi ku wong telu tok sing ngomong udah. Tadi pagi udah zikir pagi belum? Itu kita mendekat sama Allah. Ben setane ora doyan, demite ora dulit. Setan ora doyan, demit ora dulit. Carane pripun? Udu nganggo ali-ali sing ana apane? Ana isin. Udu akeh iki ora apa-apa. Sing ana isine. Ya. Bukan bawa jimat kemana-mana, bukan. Setan orang doyan, demit orang dulit gue. Kalau kita rajin sholat, rajin zikir, orang doyan setan. Nah, kalau kita zikir nih keluar rumah, jangan dari keluar rumah baca doa enggak? Apa nyocol tungannya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kita membaca doa itu, maka apa kata Nabi SAW? Hudita wa kufita wa wukita. Hudita, engkau mendapatkan petunjuk. Kufita, engkau mendapatkan kecukupan. Wukita, engkau mendapatkan perlindungan. Petunjuk, kecukupan, perlindungan. Watanaha anhus syaitan. Dan setan minggir. Berarti nek orang maca donga kuwe setane apa? Ngintil. Mulane sih ana wong kesetanan ya. Orang maca donga. Ya. Maka kemudian setan-setan berkata kepada teman-temannya, apa yang bisa kita lakukan kepada seorang yang sudah mendapatkan jaminan petunjuk, jaminan kecukupan, dan jaminan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kuwi carane supaya kita bisa menghadapi musuh-musuh kita. Sampun nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Monggo silakan. Bismillah. Terima kasih Ustadz. Saya sering diskusi dengan generasi muda gitu yang
yang notabene agama kita agama keturunan, jadi masih cenderung ikut-ikutan gitu. Tapi mereka kalau kita ajak diskusi, kita menyampaikan bahwa pokoknya ngibadah kudu sing ana tuntunane sekang Rasul. Asal saya nggak ngomong bid'ah itu nyaman Ustaz. Jadi ada semacam kelompok yang menyampaikan bahwa kiye Ustaz sing bid'ah nak gitu. Nah, saya mencoba diskusi dengan teman-teman yang seneng terbangan gitu misalkan di masjid gitu ya. Terus kita diskusi ngomongin masalah itu, tapi saya nggak pernah ngomong bid'ah Ustaz. Mereka nyaman Ustaz. Nah ini saya cuma minta pandangan dari Ustaz. Saya kok merasakan kayaknya anak-anak muda yang ya kayak saya dulu lah ya, caranya sih turunan gitulah, nggak belajar gitu. Nah ini saya minta gambaran Ustadz supaya bagaimana Ustadz yang terbaik. Anak-anak muda ini banyak yang kepingin belajar sama kita, tapi karena ada dikatakan ya Ustadz sing sering bid'ah nah gitu, terus dia itu karena omongan orang lagi Ustadz. Kok diomong wong ya melu-melu nganah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dakwah itu harus ada strateginya. Dakwah itu harus ada strateginya. Dan itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdakwah pakai strategi atau tidak? Pakai. Saya kasih satu contoh misalnya. Nabi SAW itu mengalami dua fase. Fase Mekah sama fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13-an tahun. Fase Madinah 10. Total 23. Beliau diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Wafat 63. Pas kan ya? Jangan perhatikan. Beliau ketika dakwah di Mekah 13 tahun. Di sekeliling Ka'bah itu ada enggak berhala? Banyak. Berapa? 360 berhala. 360 berhala. Di sekeliling Ka'bah. Itu baru yang di sekeliling Ka'bah. Di rumah ada. Masing-masing orang punya berhala sendiri. Berhala kampung ada, berhala suku ada. Nek cara dewek nang kecamatan ana, nang kabupaten ana, nang provinsi ana, kira-kira kayak gue lah. Nek carane dewek ya. Jadi penuh dengan berhala. Pertanyaannya, di fase Mekah, apakah Nabi SAW pernah menghancurkan berhala? Jangankan menghancurkan berhala ya, ora berhala, minyak wangi, glutik be ora tahu. Iseng anak berhala di apa? Dijorokakan ben rubuh, ora tahu. 13 tahun. Kapan beliau membersihkan Ka'bah dari berhala? Kapan? Fathu Makkah. 8 tahun kira-kira atau 7 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah, fase Madinah. Itu namanya strategi. Apa? Strategi. Ya strategi kan itu kan perintah wahyu dari Allah. Ya iyalah, masa enggak wahyu dari Allah? Ya wahyu dari Allah. Tapi itu adalah strategi yang mestinya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan itu. Itu namanya fikih sirah. Kenapa? Fikih sirah. Sirah siapa? Sejarah kehidupan Nabi SAW. Jadi kehidupan Nabi SAW itu sejarahnya dipelajari untuk diambil pelajarannya. Untuk diambil metodenya dalam berdakwah. Sehingga kita tidak melakukan metode-metode yang tidak benar.
Jadi ketika kita akan berdakwah, kita mesti melihat kekuatan kita, kekuatan lawan kita, kondisi yang kita hadapi. Itu harus dilihat. Tipe orang yang kita dakwahi seperti apa. Makanya Nabi SAW kalau mau dakwah, ngajak ahli nasab. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Layak dapat hadiah. Nah, udah dapat ya? Oh, udah. Gue bocone. Bukunya enggak apa-apa. Gue bocone ya. Yang gue barengan enggak apa-apa lah. Siapa ahli nasabnya? Abu Bakar. Apa fungsinya Abu Bakar? Abu Bakar itu fungsinya adalah ketika masuk ke kampung, Nabi tanya, ini siapa? Kampung ini sukunya apa? Buat apa? Buat memahami karakter penduduk kampung itu. Sehingga Nabi SAW akan mencari metode yang pas untuk